Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber. Beliau selain guru PAI, Pendidikan Agama Islam, beliau juga adalah seorang dai dan juga seorang qori. Nah, ikuti terus perbincangan saya dengan beliau, tetapi sebelumnya tonton dulu video yang mau lewat berikut ini. Baiklah, langsung aja kita berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Rohamid ya. Pak Ustadz, saya mau nanya nih ya, awal mula Bapak menjadi seorang qori itu bagaimana? Mungkin bisa diceritain sedikit, Pak. Ya, karena kita hobi ya, Oke. suka sekali, Iya. dimana kita eh, saya terinspirasi pada hadis Zayyinu bi aswatikum atau Zayyinu Quran bi aswatikum, jasilah Al-Quran dengan suara yang merdu. Jadi ketika saya mendengarkan Ki Haji Muhammad Syed Ki Haji Humaydi, Ki Haji Hawashi Nawawi, dan kebetulan itu sebagai guru saya sendiri, bagaimana itu luar biasa, saya sangat menikmati sekali. Disitulah saya asal muasal belajar bagaimana tata membaca Al-Quran dengan merdu. Ya, tentunya itu kita harus didasari dengan ilmu tajwid ya, Oke. cara baca Al-Quran tanpa kita misalnya tidak mengedepankan lagu, melainkan kita kedepankan Tajwid dulu. tajwid dahulu. Setelah itu baru kita tawasyid. Di antaranya ada bayati, sodah, hijaz, nahawan, Itu macam-macamnya ya, Pak. syikah, dan sebagainya. Nah, selama Bapak menjadi seorang qori, ada kesulitan nggak, Pak? Atau kendala mungkin? Kesulitan tidak ada ya, kesulitan tidak ada, semuanya normal, yang penting kita fit, sehat ya. Adapun itu kendalanya paling di sound system, manakala kita misalnya diundang oleh seseorang, Iya. saudara kita, sound systemnya tidak mendukung, akhirnya kita agak sedikit kurang menikmati daripada Jadi bacaan. lebih ke faktor non teknis ya. Ya, ya. Nah, kemudian Pak, mungkin untuk para pemula gitu ya, atau bagi pemirsa yang mau belajar qori, tipsnya bagaimana Pak supaya bisa lancar dan menikmati? Untuk tipsnya yang pertama, sungguh-sungguh ya belajar. Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Kemudian dia jangan ketika belajar Qori itu hari ini belajar, besok ya, jadi harus continue, Harus continue, terus-menerus ya. terus. Jadi tidak menyerah, tidak putus asa. Saya punya pengalaman, saya Oke. punya teman itu dari Cirebon, suaranya sangat luar biasa, kurang bagus gitu ya, tidak bagus, kurang bagus. Manakala beliau sudah istiqomah di rumah, ternyata menjadi seorang qori yang hebat seperti itu. Jadi continue, kemudian apa namanya, dengan latihan terus menerus, baca Quran, dan ikuti apa ya arahan daripada guru yang memberikannya tausiah tersebut. Nah, kemudian mana yang lebih utama gitu, misalnya bagi mungkin kita gitu ya, atau bagi orang yang mau belajar qori gitu ya, kita belajar ilmu tajwid dulu, kemudian kita belajar qori, atau bisa saling apa namanya bersamaan gitu Pak? Menurut Bapak gimana? Ya, jadi untuk belajar Qori bisa dengan bersamaan. Jadi di salah satu, Jadi nggak harus nggak kita harus, tajwidnya dulu baru tidak. benar baru belajar Ah, qori, nggak harus begitu ya. Tapi memang juga ada yang seperti itu. Kita utamakan dahulu ya cara bacanya, tentunya dengan didukung oleh ilmu tajwid. Oke. Ya. Nah, kemudian
dengan Qori. Tetapi bila mana dipadukan antara keduanya itu lebih baik, tidak apa namanya menghambat waktu. Nah, kemudian itu kan kalau kita belajar Qori, seperti yang tadi di awal Pak Ustadz bilang, itu ada beberapa tingkatan ya, macam-macam ya, ada bayati, ada soba, terus dan lain sebagainya ya. Nah, dari beberapa tingkatan itu bedanya di mana Pak? Atau ada tingkat kesulitan nggak? Maksudnya bayati dengan soba misalnya lebih sulit soba gitu, atau bagaimana? Ya, kita dari suara dulu ya. Suara itu ada suara perut, ada suara dada, suara tenggorokan, dan suara kepala ya. Juga tingkatan suara juga ada koror ya, rendah, kemudian nawa sedang, dan jawab tinggi, dan jawabul jawab. Nah, semua tawasya itu apa namanya, suaranya itu di situ ya. Jadi ada nawa dari bayati ya, dari sobanya juga bisa nawa, kemudian jawab. Tentunya selama kita sungguh-sungguh itu tidak ada kesulitan ya. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi kuncinya adalah sungguh-sungguh ya. Jadi nggak ada kesulitan. Kemudian untuk menghasilkan suara yang bagus pada saat mengaji Qori, ada tips khusus nggak yang harus dilakukan oleh seorang pembaca Al-Quran tersebut? Misalnya latihan, selain latihan ya, misalnya apa gitu, mengkonsumsi apa, atau olahraga atau apa gitu? Ya, kita yang pertama itu sehat ya. Kemudian setelah sehat, kita yakin ya, bahwa kita mampu, setinggi apapun suara kita mampu membacakannya. Seperti itu. Jadi tidak ada kiat-kiat atau minum obat. Tapi juga memang saya juga ada praktek gurah di rumah. Dengan daun serimubu. Itu kebanyakan para Qori dan juga para vokalis juga sering menggurah seperti itu. Tapi itu juga tidak dilakukan kita terus menerus karena khawatir juga tentunya ada tidak baiknya juga gitu. Berapa kali biasanya kalau gurah itu dilakukan? Minimal ya, maksimal gitu ya, maksimal 1 bulan sekali ya untuk pemula. Kalau setelahnya kita sudah bisa menguasai itu bisa setengah tahun atau 6 bulan sekali, ada bisa setahun sekali. Gitu. Yang penting ada itu ya, rutin ya, walaupun nggak tiap bulan ya. Dan memang itu bagus juga kalau memang untuk kesehatan, untuk menghilangkan kotoran ya, bulgum. Cuman dikhawatirkan kalau memang punya penyakit semacam asma mungkin, asma atau polip ya, itu lebih baik disarankan ke dokter sebelum digurah seperti itu. Ini program gurah ini memang program tradisional mungkin ya Pak ya? Seperti itu. Nah, kemudian selama menjadi seorang Qori ya, ini pasti Pak Ustadz Rohamid ini mungkin dulunya punya inspirator gitu ya. Nah, sekarang saya mau nanya, ada nggak inspirator Bapak gitu kan, yang istilahnya yang jadi rujukan buat Bapak menjadi seorang Qori gitu? Siapa kalau ada? Ya, tentunya kita Qori Indonesia ya, pertama sekali mengenalkan tilawah itu Kiai Haji Muhammad Z.A. Iya, Muhammad Z. Setelah itu Kiai Haji Nanang Qasim. Iya, Nanang Qasim. Kemudian juga Kiai Haji Maedi, dan itu tadi guru saya sendiri Kiai Haji Hawashi Nawawi ya, seperti itu. Oke, ya, itu inspiratornya ya. Nah, kalau untuk pemirsa mungkin yang tertarik untuk belajar Qori gitu ya, mungkin saya mewakili dari pemirsa ya, mau nanya, Qori itu bisa dipelajari sendiri atau otodidak gitu ya istilahnya, atau lebih baik langsung ke gurunya Pak? Kira-kira menurut Bapak gimana?